ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 landasan, 4 kaidah dalam memahami At-Tauhid dan dalam memahami Asy-Syirk, Tauhid dan Syirik. Dan malam ini insyaallah akan menjadi sesi terakhir daripada kitab ini, di mana malam ini kita akan membaca kaidah yang keempat insyaallah. Kita akan baca dari awal sebagai murajaah. Kaidah yang pertama, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, anta alama annal kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kaidah pertama kemarin sudah kita baca bahwasanya orang-orang kufar, orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka-mereka yang sudah mengakui, mereka-mereka yang sebenarnya mengakui bahwasanya Allah lah sang pencipta, mengakui bahwasanya Allah sang pemberi rizki, mengakui bahwasanya Allah yang mengatur alam. Ini tentang meyakini Allah pencipta, pemberi rizki, pengatur alam. Ini tauhid apa namanya ini? Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Berarti orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW adalah mereka-mereka yang meyakini tauhid rububiyah. Ya, mereka-mereka yang sudah meyakini tauhid rububiyah. Tapi kenapa mereka tetap diperangi? Kenapa? Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam.
keyakinan mereka hanya meyakini rububiyah, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, sehingga mereka tetap kafir dan mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang pertama yang harus kita ketahui, bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka-mereka yang mengakui tauhid rububiyah. Karena memang tauhid rububiyah niki ini sudah menjadi fitrah seluruh manusia mengakuinya. Kemudian kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwasanya orang-orang musyrikin itu mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin itu mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada selain Allah. Siapa selain Allah itu? Kepada siapa mereka berdoa biasanya? Kepada siapa, Biu? Malaikat. Terus apa juga? Nabi, siapa juga? Batu, matahari, orang-orang saleh. Nah, di sini dibilang kami tidak menyembah itu. Malaikat itu, nabi itu, orang-orang saleh itu, kami tidak berdoa kepadanya melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi ya berdoa tipa malaikat, akik malaikat niki ngerapetangi tipa Allah. Ya berdoa tipa nabi, akik nabi niki ngerapetangi tipa Allah. Ya berdoa tipa dengan soleh, akik dengan soleh niki ngerapetangi tipa Allah. Ya tujuannya niki. Itu tujuannya mereka beribadah kepada selain Allah, mereka-mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyafa'ah, dan kami berdoa kepada mereka untuk minta syafaat kepada mereka. Ini dua alasannya. Alasan pertama, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ya, agar mereka akik iya ngendeng ngangang itu tipa Allah. Karena itu semal ngendeng langsung tipa Allah. Ya, itu ini dekil ngana luwih dosante. Dia pantas kita ngendeng langsung tipa Allah. Tapi itu dengan si bersih yang ngendengang itu ngana. Akhirnya mereka menyembah malaikat, minta kepada malaikat, minta kepada nabi yang sudah meninggal, orang soleh yang sudah meninggal, untuk mendekatkannya kepada Allah. Atau yang kedua, mereka minta syafaat. Akhir laun di akhirat mereka diberi syafaat. Endenginnya dengan soleh, dengan tujuan akhir laun ya dengan soleh ini ngerau sangang itu di hadapan Allah. Ya tujuannya. Bahkan sampai nengke ngono tujuan dengan ge si berdoa-doa tiba selain Allah niki, berdoa tiba dengan mati dan lain sebagainya. Ya tujuannya. Akhirnya dengan soleh si mati niki, ya si nyade ya laun syafaat. Nah, di sini disebut dua tujuan dari doa mereka kepada selain Allah. Kemudian di kaidah yang ketiga, kaidah yang ketiga dikatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang macam-macam sesembahannya,
Ndekna sake sembahna, macam-macam sembahna. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia, yaitu orang-orang musyrikin Arab ini, di mana mereka orang-orang musyrikin Arab ini banyak sembahannya. Minhum man ya'budul malaika, ada di antara mereka yang minta kepada malaikat, berdoa kepada malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, ada di antara mereka yang nyembah para nabi. Ada di antara mereka yang nyembah as-salihin, orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar, ada di antara mereka yang nyembah kayu dan nyembah batu. Karena sebagian orang mengatakan siaran syirik ino mun teu nyembah patung ngana. Siaran syirik ino mun teu nyembah batu ngana. Siaran syirik ino mun teu nyembah lolon kayu ngana. Lagu mun teu ngendeng ti pak malaikat, ti pak nabi, ti pak dengan soleh ini dia syirik karana ngana. Apa rana tawassul ini ngana. Nah di sini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberantas mereka-mereka yang menyembah malaikat, memberantas mereka-mereka yang menyembah nabi, yang menyembah orang saleh. Sebagaimana dia memberantas orang-orang yang menyembah batu, menyembah pohon kayu. Ya, jadi pada yang nengkunino, menyembah patung ke, menyembah malaikat ke, pada wahina, pada syirik. Makanya Syekh mengatakan di sini, walam yufarriq bainahum. Nabi SAW tidak membedakan antara mereka. Menyembah malaikat ke atau menyembah batu ke, pada wahina syirik wahina. Menyembah nabi ke, menyembah lolon kayu ke, syirik wahina arana. Ya, jadi tidak dibedakan antara yang menyembah orang-orang saleh maupun yang menyembah batu. Dan sudah kita baca dalil-dalil bahwasanya mereka yang diperangi itu ada yang menyembah malaikat, nabi, orang soleh dan seterusnya. Nah sekarang kita akan baca kaidah yang terakhir, yaitu kaidah al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, ya, tentang tauhid dan syirik ini. Aina qari'una? Aina qari'una? Aina huwa? Oh, huwa yusharik fil musabaqah. Taib, man badiluhu? Siapa penggantinya siapa? Yalla abiyu, iqra abiyu. Abiyu, iqra abiyu. Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Terus? Taib. Anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang syirik di zaman kita ini aghladu syirkan, lebih parah kesyirikannya minal awwalin, daripada orang-orang terdahulu. Dengan si syirik nengke lebih parah syiriknya daripada orang-orang yang terdahulu. Orang syirik yang dulu itu yang diperangi oleh Rasul itu sallallahu alaihi wasallam, ternyata lebih ringan syiriknya daripada dengan syirik nengke ini, li zaman ini. Lanjut. Li'annal awwalina
Lianna, karena kenapa syirik sekarang ini lebih parah daripada syirik dulu? Karena orang-orang dahulu itu yusyrikuna firraha, mereka melakukan kesyirikan di waktu-waktu mereka sedang bahagia. Li saat-saat mau kesenangan, li saat-saat mau kebagusan, tono tau nenggawe syirik. Misal dengan lain misal panen kurma luwe mau kurma, maka bersyukur dia kepada berhalanya, berterima kasih kepada patung-patungnya. Jadi mereka syirik di saat mereka senang. Wa yukhlisuna fi syiddah, adapun di saat dia berada dalam kesulitan, le saat mau musibah, le saat mencekam suasana, di saat itulah mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngendeng hanya tipe Allah supaya mereka diselamatkan dari musibah itu. Itu orang dulu. Orang dulu kalau dia berbuat syirik, syiriknya mereka itu hanya di waktu mereka senang. Adapun di waktu mereka susah, agar dicabut kesusahan itu dari diri mereka, mereka itu mintanya hanya kepada Allah. Jelas ini? Yalah, yang terus lanjut. Wa musyriku zamanina, adapun orang-orang syirik di zaman kita ini, syirkuhum daiman, mereka syiriknya itu terus menerus. Firrakhai wa fisyiddah, syiriknya mereka itu di saat mereka senang maupun di saat mereka susah. Syiriknya mereka itu di saat mereka bahagia ataupun di saat mereka sengsara. Mereka selalu melakukan kesyirikan dengan sinenggaine. Amun dengan syirik lain, mereka syiriknya kapan? Hanya di waktu senang, di waktu bahagia, di waktu longgar. Tapi begitu mereka di waktu sempit, musibah, suasana mencekam, mereka minta hanya kepada Allah. Lanjut. Dalil, mana dalilnya bahwasanya orang musyrikin dulu itu mereka syiriknya hanya di waktu senang? Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, Iqra. Fa'idha rakibu fil fulki, di saat mereka mengendarai perahu, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah mukhlis. Mereka berdoa kepada Allah mukhlis, ikhlas dia berdoa kepada Allah. Le saat piran niki, le saat natayak le perahu, dia ikhlas berdoa kepada Allah. Terus falamma najjahum ilal barri, tapi begitu mereka sudah selamat, sampailah mereka di daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan. Berarti di saat perahunya gonjang ganjing, gina keselam perawuno letono, hanya Allah ingatna. Lupa na patung-patung nino, dia ingatnya patung nino. Ya, hanya Allah yang dia ingat, langsung dia berdoa hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas berdoa kepada Allah. Tapi begitu Allah menyelamatkannya, tiba-tiba begitu sampai di daratan, dia justru kembali lagi berbuat syirik. Dia justru berterima kasih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini menunjukkan bahwasanya orang syirik dulu itu, dia syirik kalau sudah lepas dari musibah. Dia syirik kalau sudah lepas dari
musibah. Tapi di saat dia musibah itu mencekam pada dirinya, lupa ya selaku syirik-syirik lupa sia. Dia hanya ingat kepada Allah. Itu dulu. Ya, lagu nangka ngumbe yang kuna mulai zaman tine, le zaman tine je. Nale dalam kondisi musibah syirik gawe na. Le zaman musim senang syirik dah gawe na. Tayak kapal gonjang ganjing kapal putu wali ragam mana. Ya hai wali selamatang kita. Selamat jalangan kapal Malik wali Malik. Ya, selalu melakukan kesyirikan entah dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Nah, niki dia kaidah yang keempat, bahwasanya kesyirikan di zaman kita ini lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Sedikit dari ayat tadi, ya fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Di saat mereka mengendarai perahu itu, mereka berdoa sepenuhnya kepada Allah dengan syirik, berdoa tipa Allah. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya. Tapi begitu sampai di daratan terkabul doa mereka, mereka tiba-tiba berbuat kesyirikan. Ini menunjukkan dengan musyrik yang terkadang doanya dikabulkan. Terkadang doanya apa? Dikabulkan. Makanya jangan terlalu terkecoh dengan pengkabulan doa. Tidak ada terkecoh halu. Itu bukan sebuah kemuliaan. Karena dengan syirik baik kabulangna doa ini si Allah Subhanahu wa taala. Bare supo jelu sang berdoa ida bareh ngono berdoa apa misal terus kabulangna doa anda si Allah Subhanahu wa taala. Terus tiba-tiba oh hebat berarti wali aku ini ngenda ngono. Oh enggak demikian. Orang syirik saja dikabulkan doanya oleh Allah. Dengan Kristen arak si berdoa. Luwe berdoa Kristen, Yahudi dan lain sebagainya. Dan doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah. Karena Allah Maha Pengasih. Allah ini Rahman Rahim. Sehingga walaupun dia itu musyrik, walaupun dia kafir, dikabulkan doanya di dunia. Lagu di akhirat laun ndek negen mau kenikmatan sedikit pun. Nah, ini dia kaidah yang keempat, bahwasanya musyrikin zaman dahulu ya lebih ringan syiriknya dibanding musyrikin zaman sekarang. Musyrikin zaman dahulu mereka syirik di waktu mereka senang dan mereka ikhlas di waktu mereka susah. Ya. Dan niki bisa kita lihat juga fenomena-fenomena yang lain. Bagaimana orang zaman ini kesyirikannya lebih parah daripada orang-orang yang dahulu. Ya, di sini Syekh Shalih As-Sindi menuliskan kita beberapa fenomena. Dikatakan di antaranya, ya, kanal awwalun yusyrikuna ma'allah ibadan salihin. Orang-orang dahulu dia berbuat syirik kepada Allah dengan beribadah kepada hamba-hamba yang saleh. Orang dahulu menyekutukan Allah dengan hamba-hamba Allah yang saleh, yaitu dengan malaikat, dengan nabi, dengan orang-orang saleh. Adapun sekarang kata beliau, lakin fil mutaakhirin man ya'budu ma'allah asyayatin. Di zaman kita ini ada orang yang menyekutukan Allah dengan syaitan-syaitan. Syaitan sembahna dengan nengka ini. Syayatin al-insi wal jin, mereka menyembah syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Ya, bahkan ara kita tiang la ilaha illallah dengan ngokot, maaf, kotoran sempi
kotoran sempi kokot nenganu. Ya terus keduna bejarup, ya keduna mandi. Minta berkah le kotoran, no, subhanallah. Padahal berkah dari siapa berkah itu? Dari Allah berkah. Nesun kotoran sempi, subhanallah. Ngono pun kesyirikan nengkeno lebih parah daripada kesyirikan zaman dulu. Denara dengan syirik lain aja kan ngeno lalu ngusik diri ngadu kotoran. Kalau sekarang merajalela. Wah deng kita ini videonya nyebar, bahkan di beberapa tempat dilakukan setiap tahun ritual itu. Dilakukan setiap tahun ritual itu. Nas'alullah assalamu alaikum. Ini menunjukkan kesyirikan zaman ini lebih parah dari kesyirikan zaman lalu. Kemudian beliau juga mengatakan annal musyrikin al-awwalin kanu yuqirruna bi rububiyatillah. Beliau mengatakan orang syirik yang dulu itu dia masih meyakini tentang tauhid rububiyah. Mereka masih menetapkan tauhid rububiyah. Adapun sekarang orang-orang musyrikin sekarang mereka syirik juga di dalam rububiyah. Mereka syirik di dalam rububiyah. Mereka mengatakan bahwasanya ya wali-wali mereka itu mengetahui gaib. Wali-wali mereka itu maha mendengar. Ndak daraosang wali terdengar dah. Tulah menu ida bareh dengar ida. Seolah-olah walinya ini maha mendengar. Diberikan dia kerububiahan, subhanallah. Sebut aran walino sehat tidak, seolah-olah walinya bisa menyembuhkan. Ya, jadi kesyirikannya mereka ini sampai ke dalam rububiyah. Adapun musyrikin dulu mereka itu mengakui tauhid rububiyah, dalam arti kerububiahan itu hanya milik Allah. Adapun musyrikin sekarang mereka juga syirik di dalam rububiyah. Kemudian di sini Syekh mengatakan ya, yang keempat contohnya kata beliau fenomena kesyirikan di zaman ini yang lebih parah dari kesyirikan zaman dahulu. Beliau mengatakan annal mutaakhirin kanat ma'budatihim a'zamu fil qulubi minallah, subhanallah. Beliau mengatakan orang-orang sekarang ini ya, sesembahan mereka selain Allah itu lebih agung di dada-dada mereka daripada Allah. Di dada mereka lebih mengagungkan kesyirikan itu daripada Allah. Angka mulai saat Allah dihina, mereka biasa-biasa saja. Tak ngeno, paling ngeno doang. Lagu amun sesembahannya terhina, oi ribut dia. Bisa-bisa dibakar kita. Kalau kesyirikan mereka yang dihina. Kenapa? Karena di hati mereka lebih mengagungkan kesyirikan itu daripada mengagungkan Allah. Kalau orang musyrikin zaman dulu tidak demikian. Mereka tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetap mengagungkan Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Adapun di zaman ini kata Syekh, ya, mereka lebih mengagungkan kesyirikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu lebih agung di dada-dada mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar apa yang dikatakan oleh Syekh niki. Ya, dia niki fenomena kita memang di zaman niki, dan ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan di zaman niki lebih parah daripada kesyirikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan bahwasanya zaman ini kita lebih butuh untuk mendakwahkan tauhid. Lebih butuh untuk mendakwahkan tauhid daripada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa perhatiannya kepada tauhid. Ya. Nah, sekarang zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka dakwah kepada tauhid harus lebih gencar dibanding dakwah tauhid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menutup kitabnya dengan mengatakan tammatil qawaidul arba', maka tamatlah kaidah-kaidah yang 4 ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Salam Allah kepada mereka semua. Dan niki dia para jamaah kitab niki. Maka dengan demikian ya tamat pula lah kitab ini 4 kaidah yang dengannya ya kita insyaallah bisa memahami tentang syirik dan tentang tauhid. Berarti lebih parah mana? Syirik di zaman ini atau syirik di zaman dahulu? Syirik zaman ini lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Baik, demikian ya, mudah-mudahan jelas. Kalau ada belum jelas bisa nanti ditanyakan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallaita ala Ibrahim.
Sila. Sila arak sindik man jelas sila. Nggih, sila Mi. Nggih. Jadi dengan syirik ini orang musyrik, ya orang musyrik naik perahu, orang musyrik naik perahu, kemudian perahunya ternyata gonjang ganjing, ya. Berdoa ya tipe Allah, ikhlas berdoa tipe Allah tahun waktu ini. Lagu ternyata keselam, tetap na keselam kapal no. Tama surga kaya, kena pertanyaan Mi. Tama surga kaya, dia tama surga. Kenapa? Karena dia musyrik. Karena dia nabi musyrik. Ya, dengan kafir be kadang-kadang ngana berdoa ya tipe Allah, ya Allah, oh my God, ngana kadang-kadang. Ya. Tapi angkuna si ikhlas saat ini itu tidak menghapus kesyirikannya. Syirik nagin terhapus amunna bersaksi la ilaha illallah. Salah nangkaya syirik ini lengan awal ini, syirik seret. Begitu gonjang ganjing kapal no berdoa ya tipe Allah, hanya tipe Allah berdoa, lagu syirik no masih. Dia berdoa hanya tipe Allah, lagu kesyirikannya masih. Angkuna mengakuin Tuhan-Tuhan selain Allah itu masih. Nah, begitu ternyata dia kabulang doa keselem ya, maka dia mati syirik. Mati dalam kondisi syirik. Mati syirik maka dia neraka aningna. Jelas niki Mi? Jelas niki? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Nggih. Islam. Dengan Islam dia terus mengatakan la ilaha illallah berapa ribu kali terus? Terus pada saat membaca no mate ya ngono. Tama surga kaya kenji Islam kan jangan ada bro. Apakah ngombe? Nggih, kenji ya Islam ngandeng ngene. Islam lagu maraino pegawaianna berarti jahil ini. Berarti ya jahil ya dia tok bepe. Nah dengan si jahil bermakzur dia. Dengan si jahil makzur dia kan karena dia Islam dengan awal. Sekarang dengan Islam pasti nanti masuk surga. Seandainya kata dosanya ini tidak diampuni, dosa bid'ahna ini dia tak ampunin, maka dia akan dihukum. Lagu mendosa bid'ahna ini tak ampunin si Allah, maka langsung nanti masuk surga. Intinya kalau dia Muslim pasti nanti masuk surga. Amun syirik, amun kafir marangone, dia ini musyrik, dia ini kafir, maka di negin tama surga, kekal di dalam neraka. Jelas niki Mi. Adapun angkun pegawaian bid'ah nengone, amun bid'ah ini diampuni oleh Allah, maka langsung kita masuk surga. Lagu bid'ah nende tak ampunin, maka dia akan dihukum dulu dan akhirnya nanti dia akan masuk surga. Jelas kini kimi. Ndek dia nerima ya ruan ini. Melenda jenena panggang doang. Nih, wallahu taala alam. Fadal.
langsung ke inti pertanyaan. Nggih, sila langsung inti pertanyaan. Bagaimana tentang sebagian kaum muslimin yang menolak keberadaan Allah di atas, sama menolak Allah turun ke sepertiga malam itu, Bagaimana mereka ngono? tentang hal seperti itu? Iya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah di atas arasy-Nya, karena Al-Quran mengatakan demikian, hadis juga mengatakan demikian, dan inilah akidahnya para sahabat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu. Ya, nah nengka mau narak dengan dek ngiyakinin nino, ya dek nemaraino keyakinan. Kalau karena kejahilan, karena syubhat dan lain sebagainya, terus dia tidak meyakini itu, beniki mudah-mudahan tak ampunin. Ya, tapi kalau dia tidak meyakininya, setelah dia tahu itu benar, tahu ini yang benar dalam Al-Quran, ini yang kata dalam hadis, ini yang kata sahabat, ini yang kata para imam, yang dah ngano lagu tolaknya siya, maka ini bisa mengeluarkannya dari Islam. Ini isugul dengan Islam karena menentang Al-Quran, menentang hadis. Ya, tapi kalau itu dia lakukan, penentangan itu dia lakukan karena kejahilan, mudah-mudahan dia dimaafkan oleh Allah. Misalnya Ustaz, sebagian kaum muslimin mungkin karena kejahilan juga mungkin, atau termasuk tawassul, misalnya orang melempar doa itu atau merilis doa itu kan, Merilis, iya, mengeluarkan doa, merilis. ya terus Dia tidak langsung ke Allah tapi melalui medsos. Misal, melalui medsos ngombe yang punya terus contoh. misal anak dia mau pergi safar misalnya ke sekolah, Angge, kadang-kadang sebagian orang itu melempar doa di medsos itu, mudah-mudahan anak saya dijaga oleh Allah, nanti banyak yang aminin juga dari oh gitu, masya atau Allah. misalnya gini Ustaz, ada yang meninggal satu keluarga gitu, misalnya. Ada yang bilang nanti Allahumma ghfirlahu warhamhu. Iya. Jadi di tiang itu doa yang dirilis itu dikeluarin tuh di medsos dulu, di dunia maya, bukan langsung ke Allah. Bagaimana pandangan Ustaz? Iya, tawassul termasuk berarti ini. Ya, kenapa tawasul yang mana ini? Tawasul yang minta kepada orang hidup untuk mendoakan kita. Ide nge-share di Facebook kan berarti bare bacanya si dengan ini terus doa yang ide. Ya, nah ini berarti termasuk tawasul, yaitu tawasul minta supaya didoakan. Tawasul dengan doanya orang soleh. Ya, lagu medsos ini ya terlalu umum sehingga arak dengan dina soleh hendak arak tono dia dengan oke. Lihat medsos ini kan arak dengan dina soleh hendak tono kan. Ya, nah sedangkan tawasul yang kita bilang tadi itu tawasul doanya orang soleh. Doanya orang soleh. Bermudah-mudahan arak dengan soleh doa yang itu tono. Ya, misalkan di grup arak dengan soleh atau bekah kirim le grup anak saya baru lahir nenteng anak, ya sehingga didoakan oleh isi grup arak dengan soleh atau doa yang indah bekah, mudah-mudahan seperti itu. Ya, jadi wallahu alam, kalau ini berarti dia tawasul yang mana minta didoakan oleh orang soleh. Adapun mun dengan mati tersuruh ini narak contohnya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darak contohnya dengan sahabat endah nyuruh dengan mati berdoa. Adapun nyuruh dengan hidup berdoa, ya maka ini ada contohnya, banyak contohnya. Nyuruh dengan hidup berdoa. Ya, nengke sing ngadu medsos ini dengan hidup atau dengan mati? Sing ngadu medsos dengan hidup atau dengan mati? Hah? Sangki arak dengan mati main Facebook keluaran darah deh. Darah berarti mangkun tes nyebar supaya didoakan di medsos, ini berarti didoakan oleh orang-orang hidup. Didoakan oleh orang-orang hidup, maka masuk dia ke dalam tawassul didoakan oleh orang-orang soleh insyaallah. Jelas sudah? Alhamdulillah. Lagu nyonya so nyebar. Boleh, termasuk boleh.
Ya lagu onya-onya nyebar nikmat di Facebook, onya-onya. Ya onya-onya nyebar kenikmatan di Facebook, menyebar apa rana mau anak, mau merari malik misal, mau apa misal. Niatnya memang akhirnya doa yang itu sih dengan ngenteng anu. Lalu kadang-kadang arak dengan talonati nah tono. Talonati ya hasad ya akhirnya kena ain kita gara-gara talonatinya itu. Jadi onya-onya endah jangan sembarangan menyebar kenikmatan di Facebook. Karena dengan hasad luwe endah. Sebagaimana dengan demen luwe, lagu dengan hasad luwe endah. Jadi onya-onya nyebar kenikmatan. Cukup sebar faedah-faedah ini be. Ya, sebar kajian-kajian cukup wah. Sebar nikmat je bahaya. Atau sebar informasi dia kejangkan dengan ni kejangkan dengan no akina tahu ide isi dengan B tahu deno. Absen istilahnya ke? Ya sekedar absen. Jelas tidak wallahu taala a'lam. Nggih, mbe mik nu karing sakit. Masyaallah. Haji Umar. Oh Az-Zumar la ilaha illallah. Kaget mbe Haji Umar nggih. Nggih terus? Az-Zumar ayat pira ngana ena? Man huwa kadzibun kafar. Ya. Ayat walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepadanya melainkan agar mereka mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menghukum mereka dalam perselisihan mereka itu. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kadzibun dusta, kafar dan dia kufur. Di dalam tafsir Muyassar dikatakan innallaha la yuwaffiqu lil hidayah ila siratil mustaqim. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikannya hidayah kepada jalan yang lurus. La yahdi. Tidak akan diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Kadzibun orang pendusta. Pendusta apa kenana ino? Dibilang man huwa muftarin 'ala Allah. Pendusta di sana yaitu orang-orang yang mengada-ada tentang Allah. Mbe angkuna mengada-ada tentang Allah, yaitu angkuna si miyak perantara antara diri na kanca Allah. Ngendeng itu pak malaikat, akib malaikat laun nyampe yang itu pak Allah. Karena itu ini dekil dia lagi nerima itu si Allah. Ngena. Ini adalah iftira. Ini bentuk kedustaannya tentang Allah. Ia ngajak-ngajak tentang Allah. Jadi Allah dia lagi nyari petunjuk dengan si ngajak. Ngajak apa? Ngajak tentang Allah. Dia berdusta tentang Allah. Dibilang bahwasanya dia kalau kotor nggak akan diterima oleh Allah, sehingga butuh orang lain menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ini dustanya dia. Kafar yaitu mereka ini adalah orang-orang kafir karena apa? Karena perbuatannya membuat perantara antara dirinya dengan Allah. Ya kurang lebih. Jadi dusta di sana yaitu dia berdusta atas nama Allah, padahal enggak seperti itu sebenarnya. Sedekil-dekil teita ente berdoa tipe Allah, tulak tipe Allah, diterima taubat kita oleh Allah. Sehingga enggak perlu mengadakan perantara antara diri kita dengan Allah, langsung taubat kepada Allah dan berdoa, maka diterima taubat kita. Itu yang sebenarnya. Tapi mereka membuat tentang Allah. Yang ngenang di negeri nerima doa ante si Allah ini.
Ya maka ayo kita cari orang soleh. Ya londo ayang itu. Saya dengan soleh itu malaikat, nabi, dengan soleh suah mati. Inilah kedustaan mereka. Kafar karena perbuatan mereka ini perbuatan kufur. Makanya mereka dikatakan kafar. Mumbi yang guna. Jelas sudah? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang santri ini banyak ini. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menyamakan orang atau teman dengan hewan? Gak boleh. Ya ini zolim ini. Ya menzalimi orang lain. Ya wailul likulli humazatin lumazah. Neraka wail bagi orang yang suka menghina dengan lisannya dan menghina dengan anggota badannya. Ya bagaimana menghina dengan lisannya? Ya kayak tadi ini dibilang temannya hewan atau apa. Neraka wail baginya orang itu. Atau menghina dengan wajahnya. Misalkan ada lewat temannya dikejitin, katanya gitu. Itu termasuk menghina juga ini. Ya, menghina dengan gerakan-gerakan wajah. Bahkan termasuk menertawakan, itu termasuk menghina. Ya, menghina dengan gerakan. Itu bedanya wailul likulli humazatil lumazah. Humazah yang menghina dengan lisan, lumazah yang menghina dengan anggota badan. Ya, di antara menghina dengan anggota badan yaitu menertawakan. Orang-orang seperti ini diancam neraka wail, waliyadzubillah. Jangan hina temannya ya ikhwan. Jangan hina temannya. Apa hukum laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki? Ini dosa besar juga. Ya, enggak boleh laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, enggak boleh. Agar terjauhkan dari sifat sombong. Doa agar terjauhkan dari sifat sombong. Belum hadir di ingatan anak sekarang, doa agar terhindar dari kesombongan. Wallahu alam. Ya wallahu ta'ala alam. Kenapa orang yang belum disunat itu tidak boleh sholat? Boleh dia sholat, boleh. Ya boleh dia sholat, tapi dia wajib disunat. Sholat boleh dia sholat. Ya ulama kita mengharuskan dia sunat sebelum dia balik. Ya, dikatakan karena nanti di kepala yang harusnya dipotong itu belum juga dipotong di saat dia balik, dikhawatirkan di sana tertinggal sisa-sisa kencingnya. Ya, tertinggal sisa-sisa kencing. Kencing hukumnya apa, ikhwan? Najis. Orang sholat bawa najis bagaimana hukumnya? Enggak sah sholatnya. Enggak sah sholatnya. Ya, nah ulama kita mengatakan nanti tersisa kencing di sana katanya. Sehingga harus disunat sebelum balik. Tapi la qadarallah ternyata dia belum sunat sudah balik, maka tetap wajib sholat. Sholat dulu gitu. Besok terus langsung sunat terus. Ada yang belum disunat di sini? Kita panggilkan dokter nanti terus supaya segera disunat. Allah taala alam. Manakah yang lebih didahulukan? Khatib Jumat maju dan duduk, sedangkan waktu Jumat belum tiba dan muazzin belum mau azan. Manakah yang lebih didahulukan? Dahulukan apa ini? Jadi ikhwan, ya, sepakat ulama bahwasanya waktu Jumat itu adalah di waktu zuhur. Disyariatkannya sholat Jumat di waktu zuhur, sepakat ulama. Ada beberapa ulama, diantaranya ulama Hanabilah, membolehkan boleh Jumatan sebelum waktu zuhur, hanya beberapa. Nah, orang yang bijak tentunya, orang yang ingin mencari selamat tentunya, dia akan mencari pendapat yang sudah disepakati.
Mana yang disepakati? Ya waktu zuhur itu. Waktu zuhur itu sudah disepakati untuk mencari selamat. Adapun sebelum zuhur hanya beberapa. Ya, para ulama yang membolehkannya, sehingga tunggu zuhur dulu, baru kemudian sholat Jumat, azan sholat Jumat. Ini dari segi hukum. Dari segi hukum sepakat ulama itu, ya, sholat Jumat di waktu zuhur itu sah. Adapun sebelum zuhur kebanyakan mengatakan tidak sah sholatnya karena bukan pada waktunya. Kemudian yang kedua juga ibu-ibu yang di rumah. Banyak ibu-ibu di rumah terkecoh dengan azan Jumat sebelum zuhur. Terkecoh dia. Misalkan misalkan zuhur jam 12 lebih 15. Jam 12 lebih 15 itu zuhur. Tiba-tiba merbot azan Jumat jam 12. Azan Jumat jam 12 didengar sama ibu-ibu di rumah, dia nggak tahu mengenau. Tiba-tiba sholat zuhur dia di jam 12. Padahal zuhur itu jam berapa? 12.15. Berarti dia sholat zuhur sebelum waktunya. Sebelum waktunya dia sholat zuhur. Nah, kira-kira kalau ada yang sholat zuhur sebelum waktunya gara-gara Pak merbot azan Jumat sebelum zuhur, kira-kira siapa yang berdosa? Takmir masjidnya berdosa. Karena akhirnya sholat orang gak sah gara-gara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau terjadi masbuk. Terjadi masbuk, misal sholat Jumat sekarang ini. Kita sholat Jumatnya sebelum zuhur. Salah seorang dari peserta sholat Jumat ini masbuk dia. Sudah ketinggal 2 rakaat. Masuk dia ke sholat Jumat. Maka ini rakaat kedua ini dia sudah nggak boleh lagi dikatakan sholat Jumat. Kenapa? Karena sudah hilang sholat Jumat. Nah, yang masbuk ini kira-kira sekarang dia sholat apa ini? Sholat Jumat sudah nggak bisa, karena sudah masbuk 2 kali, 2 rakaat masbuk doang. Orang ruku sholat Jumat di sana dia masuk, sehingga nggak dapat dia ruku sama imam. Sekarang orang ini akan sholat apa sekarang? Sholat Jumat nggak bisa. Mau sholat zuhur nggak bisa, belum waktunya sholat zuhur. Sholat Jumat sudah habis, sholat zuhur sudah belum waktunya. Terus sholat apa dia? Ndarak sholatnya bayu. Akhirnya nggak dapat dia sholat berjamaah. Nah, ini dari sisi hukum tadi sepakat ulama sholat Jumat itu di sholat zuhur. Kalau sholat sebelum zuhur mayoritas mengatakan tidak sah. Hanya beberapa yang mengatakan sah. Maka kita kalau mau cari selamat ya sudah ikuti yang mayoritas. Kalau mau cari selamat. Kemudian hikmah-hikmah yang lain juga tadi ibu yang di rumah sana. Demikian pula juga dengan mereka yang masuk nanti bagaimana, ya, sehingga orang yang punya sifat bijak maka dia akan mengambil yang lebih banyak maslahatnya. Wallahu taala alam. Nah, kalau ada begini imam sama merbotnya ini cekcok ini, imam sudah duduk merbot nggak mau azan ini, ngombe yang kuna anti apa merbot sampai netama waktu ampu azan. Ngolang tokol di kursi no. Ngolang tokol di kursi sampai tama waktu baru azan. Wallahu taala a'lam. Apakah boleh wanita jadi imam laki-laki? Enggak boleh tentunya. Nanti enggak khusyuk sholat nanti. Nazor jadinya kalian, kan repot. Wallahu taala a'lam. Apa doa biar penyakit kita sembuh dengan doa itu Ustaz? Tolong dijawab. Ini terakhir dah ini ya. Banyak sekali nih enggak bisa kita jawab ini. Ya, jadi ruqyah, di antara ruqyah adalah dengan doa. Ya, di antara ruqyah adalah dengan doa. Misal sakit perut, pegang perutnya, bacakan bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali itu. Ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. Setelah bismillah 3 kali, baca itu 7 kali. Sudah terus tawakalkan kepada Allah. Ya, karena kesembuhan dari siapa, Hamdi? Dari siapa kesembuhan? Dari Allah. Ya, doa hanya sebab saja. Disembuhkan alhamdulillah, tidak disembuhkan maka itu terserah Allah. Jadi itu di antara ruqyahnya, di antara jampinya, di antara doanya yang tadi itu pegang bagian yang sakit, baca bismillah 3 kali,
kemudian baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru sebanyak 7 kali. Masya Allah, banyak sekali pertanyaan ini, nggak bisa kita jawab ikhwan, di lain waktu insyaallah. Baik para jamaah, ini acara seperti biasa, Masya Allah. Lui makin niki amplop kita ini banyak sekarang, alhamdulillah. Untuk tasbih awalul arba, kitab yang sudah kita baca tadi, kita baca namanya langsung Muhammad Salman Al-Farisi Al-Presainya. Masya Allah. Kita baca awalul arba, tasbih awalul arba sekali dulu. Sahrul Faridi Al-Presai, sahih? Sahrul Faridi Al-Bayani awalul arba juga. Kemudian Qaulur Rafiq Ghufran. Aina Allah Ustaz Aud, mana dia? Ayo hada wa Ustaz Aud. Qawaid arba. Min aina Ustaz Aud? Dasar dia. Kemudian Abdurrahman Zuhair. Qawaid arba. Min aina Abdurrahman? Mas Bagir. Abdullah Azzam Al-Muharraq. Al-Mubarak, bilang nggak di sini. Bilainan Mubarak, ya santai, saya berbeda berarti insyaallah. Ahmad Nizam, aina Ahmad Nizam, Qawaid Arba juga. Bilainan Ahmad Nizam, Suntalan, surah lagi Kepah, Abu Kepah. Muhammad Auza'i Hafiz. Aina huwa? Qawaid al-arba' min aina Auza'i? Surah lain. Kenapa ada lain masih bacanya? Harus pede dengan nama muridnya. Rifki Maulana Al-Faqih. Hadis 1 sampai 20 dari Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi 1 sampai 20. Min aina? Min Gangga LU. Kemudian yang Al-Quran sekali duduk juz 18, Masya Allah. Zilal Zul Habibain. Aina Zilal? Aina huwa? Masya Allah, tebal sekali nih Zilal. Juz 18 juta mungkin ya. Masya Allah, tebal. Khud ada Zilal, khud. Zilal bin tanah batian, tanah batinya. Sandra, mana sandranya? Siapa yang nyandra dia ini? Juz pertama, ya sekali dulu. Mana sandra? Batu Cangkuh. Kok sandra kamu bukan? Baik, Muhammad dan di Rahmadi, Mukhtar, Wilayah dan di bulan timur barat. Terakhir Ahmad Hanafi, Aina huwa? Ahmad Hanafi. Masya Allah. Wilayah Ahmad. Pondok. Pondok darinya. Sahrul Farid Al-Bayani. Muhammad Salman Al-Farisi Al-Presai. Abdurrahman Zuhair Al-Masbaghi. Muhammad Auza'i Hafiz Al-Suralabi. Ahmad Nizam Al-Suralabi. Sahih. Qaulur Rafiq Ad-Dasatuliyani. Abdullah Azzam. Ada dua. Ini dasar bagi Rifki Maulana Al-Faqih. Ahmad Hanafi. Tak. Ahmad Hanafi. Dan di
Bismillah Zulhafikain wal akhir sadra. Sadra wajib jadi repot. Sadra. Ada pun. Ayo undur ila al-kamera. Ibu tes. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nafa'allahu bikum al-Islam wal muslimin. Demikian para jamaah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini bensin?